Komite Nasional Keselamatan Transportasi KNKT menduga pesawat ATR 42500 menabrak lereng Gunung Bulu Saraung setelah dilaporkan hilang kontak. Kesimpulan sementara KNKT disampaikan Ketua KNKT Suryanto Cahyono di Bandara Internasional Sultan Hasanuddin Maros, Sulawesi Selatan. Dalam istilah penerbangan, kecelakaan ATR 42500 dikenal sebagai Controlled Flight into Terrain, atau dengan kata lain pesawat masih dalam kendali pilot sampai akhirnya menabrak lereng Gunung Bulu Saraung yang berjarak dekat. KNKT terus meneliti penyebab kecelakaan pesawat naas yang mengangkut 10 orang di Pangkajene, kepulauan itu. Jadi memang kita mengatakan sebagai sipil control flight into terrain. Jadi pesawatnya bisa dikontrol oleh penerbangnya, tapi menabrak bukan sengaja gitu. Ini mungkin nanti jangan salah kutip lagi, bukan mengontrol, tapi istilah itu kalau nggak ngerti coba di googling apa arti sipil tadi. Jadi pesawatnya masih dalam kontrol oleh captain, oleh pilotnya, tapi ya memang tidak ada masalah untuk kendali dari pesawatnya. Istilahnya sipil tadi. Dugaan KNKT soal penyebab kecelakaan pesawat ATR 42500 kita bahas bersama praktisi keamanan dan keselamatan penerbangan yang sudah hadir di studio sore ini. Ada Marskal Pertama Purnawirawan Agung Sasongko Jati. Selamat sore Pak Agung. Selamat sore Mbak Tasya. Terima kasih sudah hadir di studio kami. Pak Agung, ini yang terbaru kan adalah pernyataan dari KNKT yang mengatakan bahwa pesawat masih dalam kontrol pilot tetapi kemudian diduga menabrak. Anda sendiri melihat pernyataan ini sesuatu yang wajarkah diungkap ketika black box belum ditemukan? Siap, betul. Karena dari fakta yang kita ketahui, pesawat ini kan seharusnya mengintercept long final dari instrumen landing system runway 21 di Bandara Hasanuddin. Yaitu sekitar 21 nautical mile atau sekitar 35 km pada ketinggian 6.000 kaki, nanti dia menuju ke bandara. Namun masalahnya, posisi final ini letaknya di radial 030, jadi 30 derajat dari utara. Namun posisi pesawat ini ditemukan ternyata lebih dari itu, mungkin malah di 070 atau 060, jadi jauh daripada posisi yang harusnya dia berada. Nah, dari laporan bahwa dia masih melakukan percakapan dengan ATC atau Air Traffic Controller Bandara Hasanuddin pada pukul 12 waktu Indonesia Tengah, 12.22, 12.2. Jadi mereka jadi gini, dari terbang dari Adi Sucipto, masuk ke Laut Jawa, mereka turun rendah di Pulau Bawean, dia muter-muter, kemudian naik lagi 7.000 kaki, kemudian menuju ke kepulauan di sebelah barat daripada Sulawesi Selatan, lihat-lihat pulau, jalan-jalan mungkin inspeksi ya. Kemudian menyusuri pantai menuju di sebelah barat dari itu, utara, kemudian menuju untuk landing. Itu normal komunikasi dengan ATC, tidak ada masalah yang berarti, tidak ada laporan masalah, dan kalau dia mengalami masalah mesti buru-buru landing kan, minta prioritas. Dia akan declare pen atau apa untuk landing, tapi nggak ada masalah. Dan sampai pada menit ke-22 waktu calling dan 23, jam 12.23 itu masih calling dan mohon diarahkan untuk menuju ke poin. Jadi ada poin pertama, poin Openg ya. Poin Openg di jarak 21 nautical mile, kemudian pada jarak 19 atau berapa itu ada poin Kabib namanya. Tapi untuk poin Openg udah lewat jauh, karena berada di tempat lain. Kemudian dia menuju ke situ. Nah, mungkin atas perintah itu pesawat itu kan ya belok lah ya udah. Nah, namun masalahnya pada pukul 12.23 itu posisinya berada di atas daerah bergunung, ya bukan di long final. Kemudian ketinggiannya 5.150 tercatat di aplikasi penerbangan. Padahal daerah situ gunung-gunung itu ya sekitar itu juga tingginya. Nah, yang menarik adalah cuaca di bandara itu cerah. Sekeliling bandara cerah semua, kecuali di gunung itu. Dan di gunung itu sebetulnya cerah. Namun di puncak-puncaknya ditutup oleh awan awan lenticularis. Nama gunungnya itu namanya gunung Bulu Karaeng atau apa ya? Bulu Saraung. Bulu Saraung ya. Itu artinya adalah bulu itu bukit atau puncak, Saraung itu bertopi. Jadi sejak zaman dahulu kala pada saat nama itu diciptakan,
gunung itu seolah-olah ada topinya. Nah, topi ini ternyata menurut kesimpulan saya adalah dihasilkan karena angin yang kencang dari arah laut, daerah barat, dan juga dari barat terbukti karena dia harus landing runway Tuan, artinya arah Tuan Zero, berarti angin relatif dari barat, angin kencang, dan kita tahu angin itu kecepatannya 20 sampai 35 knots. Artinya kecepatan itu adalah sampai sekitar 50 km per jam. Ini normal atau membahayakan? Oh, itu kencang sekali. Itu kencang Pesawat sekali. aja kalau dia crosswind 25 knot nggak boleh terbang kadang-kadang. Apalagi pesawat ini ya? Tapi kalau terbang nggak apa-apa, sudah di atas nggak apa-apa. Oh, oke. Tapi masalahnya bukan anginnya. Angin kencang nggak ada masalah, pesawat ini juga nggak apa-apa di udara, dia kecepatan juga tinggi. Nah, ternyata awan ini timbul bukan karena cuaca buruk, tapi karena memang angin kencang itu, udara lembab. Kita kan di tropis ini lembab udaranya ya. Udara bisa sampai 95% air di dalam udara, 98. Ini karena angin kencang dia disapu naik manjat gunung. Nah, kalau di permukaan bumi sini, maksudnya di dekat permukaan laut seperti ini tuh 95%, 98% biasa. Tapi saat naik ketinggian 1.500 meter atau sekitar 5.000 kaki, itu tingkat kelembapan udaranya nggak bisa, dia pasti lebih kering. Karena dia hanya sanggup menampung mungkin hanya 75% air. Akibatnya apa? Sisanya yang 15% atau 20% air itu langsung berubah jadi awan. Jadi awannya timbul bukan karena pemanasan, namun karena udara lembab dipaksa naik, dan begitu di atas dia nggak bisa nampung air yang banyak dalam udara itu, langsung berubah jadi awan. Makanya bertahun-tahun Bulu Sarayeng ini adalah artinya bukit yang bertopi, seperti topi. Karena angin kencang. Nah, sekarang pesawat ini berada di situ. Ya. Terbang di situ, terbangnya visual jelas karena terbang rendah tadi kan. Ini supaya publik juga mengerti ya Pak Agung, pesawat ini kan misinya memang sedang melakukan air surveillance ya. Patroli. Iya, jadi memang cukup normal untuk terbang dengan ketinggian seperti itu kah? Terbang patroli turun dari ketinggian, terbangnya namanya visual flight rule. Iya. Bukan instrumen flight rule. Kalau visual flight rule itu dia ngelihat luar, pilotnya meskipun ngecek speed di dalam, ngecekin tapi matanya lihat luar karena dia patroli. Orang di belakang juga ngelihat ada kamera di perut pesawat ngelihat. Nah, terbang patroli lewat pantai dan masuk ke daratan, statusnya VFR, visual flight rule. Begitu ada gunung naik ya dia manjat juga naik, follow terrain kan. Iya. Makanya control flight into the terrain, tapi dia follow the terrain. Istilahnya terbang follow terrain, naik ke atas. Gunungnya tingginya 2.000, dia terbang 3.000. Gunungnya tinggi 3.000, terbang 4.000. Menyesuaikan Gunung dengan tinggi permukaan 5.000, ya berarti. harusnya 6.000. Oke. Namun masalahnya dia berada ketinggian 5.150. Dan puncak gunung yang ketinggiannya dekat sama dia itu semua tertutup oleh awan lenticularis tadi. Bukan awan, kabut itu. Kabut, oke. Kalau awan itu kan lepas dari gunung. Iya. Nah, dia memenuhi puncak gunung berupa semacam topi, kabut, tapi kita lihat namanya jenis awan. Dari bawah, tapi di sana kabut. Oke. Artinya pesawat ini terbang VFR. Seandainya dia terbang VFR, kalau melihat cuaca kabut begitu, normalnya pilot akan menghindari itu dan akan naik, climbing. Nah, pertanyaannya kenapa tidak climbing? Kenapa masuk? Nah, mungkin, saya nggak tahu apa yang terjadi, nanti KNKT bisa ngelihat, tapi yang jelas pesawat ini kelihatannya masuk kabut dan menabrak ini karena mungkin tidak lihat. Jadi controlled flight into the terrain. Oke. Pesawat ini juga pesawat modern ya, meskipun umurnya sudah 25 tahun, tapi dia pasti dilengkapi dengan namanya Ground Proximity Warning System. Mungkin malah dilengkapi dengan Enhanced Ground Proximity Warning System. Jadi dilengkapi dengan radar terrain. Nanti kalau dia sudah mendekati seperti maka nanti ada warning yang terdengaran di telinga pilot yaitu terrain. Kadang-kadang pull up. Bahkan kalau Enhanced Ground Proximity Warning System kadang bunyinya terrain pull up. Jadi seharusnya ada Dia kan peringatan ketika mendekat. Ada dan didengar. itu cukup untuk pilot melakukan tindakan. Oh iya, dia dilatih untuk itu. Penerbang di Indonesia itu sudah standarnya sama dengan internasional, nggak ada masalah. Setiap 6 bulan dia akan simulator. Setiap 6 bulan dia melaksanakan medical check up. Ya. Jadi kesehatannya oke, standar oke. Tapi dia pilot senior kan. Nah, di dalam simulator ini dia akan berlatih normal prosedur dan emergency prosedur. Cuman pertanyaannya, apakah dia dilatih untuk terbang rendah? Itu cerita lain. Jadi ada latihan untuk